warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang selalu setia di Jejak Karuhun. Jadi pada malam hari ini kita akan mencoba penelusuran. Sebelumnya saya mohon maaf kepada penonton setia Jejak Karuhun. Jadi udah 3 minggu ini saya tidak ada mengupload video karena saya punya kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan saya kembali untuk melakukan atau melaksanakan penelusuran. Ini sekarang saya berada di Kecamatan Tebas, daerahnya wilayah Bekut. Dan di sini saya sangat tertarik dengan lokasi yang konon ceritanya di lokasi ini ada bukit yang sekarang sih udah ini ya, udah hampir merata, udah hancur karena banyak diambil batunya. Jadi di cerita bukit ini banyak sesuatu kejanggalan, banyak penampakan ataupun sosok-sosok makhluk astral. Tapi di sini saya sebenarnya bukan bicara ke penampakan ataupun ke makhluk, tapi saya tertarik dengan sejarah yang ada di lokasi bukit ini. Jadi saya tadi dapat informasi rupanya keterkaitan daripada nama daerah Bekut. Nama daerah Bekut ini kenapa diberi nama Bekut? Karena ada hubungan dengan bukit ini. Karena ini namanya katanya Bukit Mungguk Berkah. Jadi dikatakan kenapa disebut Bukit Mungguk Berkah? Di sini ada arti kata bekut ya. Jadi bekut itu adalah keberkahan yang kuat. Di sini saya sangat penasaran sekali, makin kuat penasarannya. Cerita keberkahan yang kuat ini pasti ada sesuatu di balik bukit ini. Jadi bukit ini kalau saya melihat dia mempunyai sejarah yang bernilai, dalam artinya peradaban Islam ya. Mungkin peradaban para wali yang mungkin pernah melakukan perjalanan spiritual ke negeri Sambas, khususnya sekarang ini Kecamatan Tebas ya. Oke, kayaknya kita langsung ini langsung ke titik lokasi, karena lokasi ini sebenarnya dekat dengan pemukiman, jadi tidak terlalu jauh dan pun pas jalannya tidak jauh dari jalan besar masuk ke dalam, jadi kita mudah sekali untuk menelusurinya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke lokasi. Tak lupa saya di sini ditemenin teman-teman ya dari tim PMH, karena tim PMH, tim pemburu misteri horor, tidak melakukan live, jadi saya pinjam dulu untuk megang kamera. Di sini saya juga ditemenin oleh Pak Ustadz ya, Ustadz Maulana dari Bekut. Ini Pak Ustadz. Sini. Mana Pak Ustadznya? Kita aja lah tadi. Ini Pak Ustadz Maulana ya, yang aslinya orang Bekut. Jadi beliau lebih paham tentang sejarah karena beliau dulu pernah sekolah di sini waktu SD-nya. Jadi beliau tahulah tentang masalah-masalah kegaiban yang ada di lokasi ini ya. Iya, betul. Jadi apa yang dulu ini kita sedikit cerita aja dulu ya. Boleh. Pernah nggak terjadi keganjilan di sini? Waktu pas saya SD itu sering terjadi seperti kesurupan pas anak-anak SD main di sini gitu. Oh, di sini ya. Karena SD dengan bukit ini nggak jauh ya. Nggak terlalu jauh. Oh gitu. Jadi pernah terjadi kesurupan massal. Iya benar. Berarti tapi Ustadz enggak ya dulu? Enggak. Oh, enggak, alhamdulillah. Oke, ini sedikit cerita singkat dari Ustadz Maulana. Jadi rupanya di sini pernah terjadi kesurupan massal waktu itu berapa tahun yang lalu tuh? Berapa tahun tuh? Sekitar 6 tahun atau 7 tahun yang lalu. 6 tahun 7 tahun yang lalu, udah lama juga ya. Benar. Jadi intinya di sini kita harus menjaga adab, menjaga etika. Malum lah kalau mungkin masih SD ini kan masih banyak masih belum paham gitu kan, masih suka-suka main-main lah gitu kan. Oke, kayaknya kita langsung ke lokasi Ustadz. Kita ke lokasi ke dalam. Ini saya penasaran.
Oke, kita udah sampai ke lokasi yang ada batu. Jadi saya merasakan energi dari batu ini, ya. Karena di sini bentar dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya khadamul khadam, ya khadamul jasad, ya khadamul roh, ya khadamul jin. Hadir. Jadi di sebelah ini kedengaran ada suara di sini nih. Ya nggak jelas, tapi ada hawa-hawa kayak angin gitu ke arah saya. Ada ini. Oke, kita abaikan dulu. Juga kamera agak mendekat. Di sini saya tertarik dengan batu ini karena batu ini agak sedikit unik ya. Ini namanya batu dalam batu. Ini agak unik. Yang saya rasakan memang di sini banyak tersimpan benda ataupun benda gaib yang masih gaib ya, seperti mustika atau yang lainnya mungkin ada nih. Dan di lain pun sebenarnya banyak sekali di area ini. Saya mau mencoba untuk secara kontak batin ya, ingin mengetahui melalui daripada perantara batu ini. Jadi kalau yang saya rasakan di sini apa yang pembicaraan tadi ya dari tokoh masyarakat, memang betul di sini ada salah satu daripada ulama ataupun wali yang pernah singgah di Bukit Mungguk Berkah ini. Jadi kenapa banyak satu keberkahan di Bekut ini gitu kan? Itulah berkat daripada doa ulama ataupun wali yang pernah singgah di lokasi ini. Makanya tadi saya patusan dari salah satu tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah, Bekut ini artinya keberkahan yang kuat. Ya di situ artinya banyak sesuatu yang mendapat satu keberkahan seperti air ya. Jadi walaupun katanya di sini ada kolam kecil yang airnya nggak pernah habis, cuman secara fisik nyatanya mungkin udah hancur. Tapi saya merasakan kolam ini nggak jauh dari area sini, ini dari area ini gitu. Mungkin keberkahannya itu, dan pun yang lainnya banyak juga keberkahannya seperti itu. Dan di area ini saya rasakan ada tempat pemandian, memang agak sedikit
sekarang udah jadi hutan. Ini memang ada keterkaitan dengan sejarah yang ada di Pulau Jawa. Kalau saya rasakan wilayah ini wilayah Bukit Berkah ini. Jadi ini tempat dulunya meditasi ya, ataupun tempat tirakat beliau di lokasi ini. Karena di sini banyak sesuatu yang disimpan, benda-benda yang berharga ya, yang saya rasakan untuk menjaga keseimbangan alam yang ada di sini. Jadi saya mau ke sana ini nggak bisa karena ini tinggi ya. Ini nggak bisa nih, nggak bisa. Saya tertarik ke sini, ke area yang ada kayu besar. Coba ya sentar tuh, kayu besar. Saya nggak tahu tuh ada apa sebenarnya di bawah, bekas apa dulu. Mungkin ini bekas di sini, area sini bekas pemandiannya kali. Yang saya rasakan memang kayak ada telaga yang di sampingnya itu ada kayu-kayu besar sini. Karena ini tempatnya tidak memadai untuk saya masuk ke dalam. Ini hutan nih, jadi hutan. Jadi kita nggak bawa aparat. Ya intinya yang saya dapatkan untuk mengungkap daripada bukit ataupun Munggu Berkah, alhamdulillah bagi saya sudah cukup puas ya. Kalau kita tidak bicara ke masalah makhluknya ya, tapi kita bicara tentang sejarah yang ada hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain, yang ada hubungan dengan ulama-ulama dari Nusantara yang pernah singgah di negeri Sambas yang menyebarkan daripada ajaran-ajaran Islam. Oke, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita, perjalanan kita di Jejak Karuhun. Jadi mohon maaf mungkin kalau ada salah kata, salah ucap yang saya sampaikan. Dan di sini cerita yang saya sampaikan bukan untuk dikonsumsi untuk orang banyak. Ini perjalanan saya di penelusuran saya, itu yang saya dapatkan, bukan berarti menjadikan sesuatu pembenaran, tapi ambillah daripada sisi positif yang saya sampaikan. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.